Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kelas 5 Granada yang soleh dan soleha. Bagaimana teman-teman kabarnya hari ini? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya, dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke teman-teman, mari kita awali pembelajaran pada hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tematik tema 6, subtema 1, muatan bahasa Indonesia. Menjelaskan cara-cara untuk memahami teks eksplanasi. Teks eksplanasi merupakan teks yang berisi penjelasan tentang berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar kita, seperti fenomena alam, sosial, dan budaya. Teks yang disajikan harus sesuai fakta. Teks eksplanasi memiliki struktur, yaitu pernyataan umum, deretan penjelas, dan kesimpulan. Kamu dapat menentukan kata-kata kunci atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan teks eksplanasi. Menentukan kata-kata kunci. Kata-kata kunci adalah kata-kata yang penting dan sering muncul di dalam teks. Kata-kata kunci biasanya terdapat dalam judul dan isi teks. Dalam pencarian informasi, kata-kata kunci dapat diperluas atau dipersempit. Tujuannya agar informasi yang diperoleh tepat sasaran. Menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan teks. Setiap informasi yang diperoleh dapat menambah pengetahuan. Kamu dapat menemukan informasi penting dari teks dengan menjawab pokok-pokok pertanyaan. Kamu dapat menggunakan kata tanya apa, di mana, siapa, mengapa, dan bagaimana. Ayo teman-teman, coba perhatikan teks berikut. Kalor merupakan salah satu bentuk energi yang dapat berpindah dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah. Perpindahan kalor dapat terjadi karena adanya perbedaan suhu dalam benda. Kalor dapat menaikkan atau menurunkan suhu. Semakin besar kenaikan suhu, maka kalor yang diterima oleh benda semakin besar. Sebaliknya, jika semakin kecil kenaikan suhu, maka kalor yang diterima akan semakin sedikit. Berdasarkan teks tersebut, kamu akan mengetahui kata-kata yang sering diulang adalah kalor dan suhu. Maka kata kunci dari teks tersebut adalah kalor dan suhu. Berdasarkan teks tersebut, kamu juga dapat memahami teks eksplanasi dengan cara menjawab pertanyaan. Misalnya, yang pertama, apa yang dimaksud dengan kalor? Jawabannya, kalor merupakan salah satu bentuk energi yang dapat berpindah dari benda yang memiliki suhu lebih tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah. Pertanyaan yang kedua, kapan kalor dapat berpindah? Jawabannya, kalor dapat berpindah ketika terjadi kenaikan suhu dalam benda. Membuat ringkasan dan kesimpulan dari teks eksplanasi. Berikut hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat ringkasan. Yang pertama, bacalah teks dengan seksama. Yang kedua, catatlah gagasan utama dari setiap paragraf. Yang ketiga, ubahlah gagasan utama menjadi kalimat efektif dengan bahasamu sendiri. Yang keempat, setelah itu rangkailah kalimat-kalimat tersebut sehingga menjadi paragraf yang padu dan mudah dipahami. Dan yang kelima, pastikan kamu menggunakan kosakata baku dan ejaan yang sesuai pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Setelah membuat ringkasan, kamu dapat membuat kesimpulan.
Kesimpulan merupakan pendapat terakhir yang mengandung informasi berdasarkan uraian sebelumnya. Kesimpulan dibuat agar informasi yang diperoleh dapat mudah diingat. Caranya dengan mencatat informasi penting dalam teks. Ayo teman-teman, coba perhatikan teks berikut. Pernahkah kamu merasakan panas tubuhmu? Tentu kamu pernah meletakkan tangan di kening ketika sedang demam. Dalam kehidupan sehari-hari, ukuran atau derajat panas atau dinginnya suatu benda atau ruang dikenal dengan istilah suhu. Permukaan tangan kita tidak dapat mengukur suhu dengan akurat. Terdapat suatu alat yang digunakan untuk mengukur suhu secara tepat dan dapat digunakan secara internasional, yaitu termometer. Termometer memiliki satuan standar, antara lain Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Dalam kehidupan sehari-hari, kita biasanya menggunakan termometer dengan satuan Celsius. Berdasarkan teks tersebut, kamu dapat membuat ringkasan dan kesimpulan. Ringkasannya yaitu, suhu adalah ukuran panas atau dinginnya suatu benda. Setiap benda atau ruangan dapat diukur suhunya menggunakan termometer. Ada banyak satuan ukuran untuk mengukur suhu, yaitu Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Kemudian kesimpulannya, jadi panas atau dinginnya suatu benda dinamakan suhu. Suhu dapat diukur menggunakan alat bernama termometer. Ada berbagai macam satuan ukuran termometer yang biasanya digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi satuan yang umum digunakan adalah satuan Celsius. Membuat kesimpulan dari teks eksplanasi. Ayo teman-teman, kita mengingat kembali cara membuat kesimpulan dari sebuah teks. Kesimpulan dapat dibuat berdasarkan pernyataan-pernyataan yang ada. Coba perhatikan contoh berikut. Kesimpulan dari dua pernyataan. Pernyataan pertama, panas dapat mempengaruhi perubahan suhu benda. Pernyataan kedua, panas juga dapat mempengaruhi perubahan wujud benda. Jadi kesimpulannya, panas dapat mempengaruhi perubahan suhu dan wujud benda. Kesimpulan dari tiga pernyataan. Pernyataan pertama, manusia mengkonsumsi makanan untuk beraktivitas. Pernyataan kedua, makanan diubah menjadi energi panas. Pernyataan ketiga, panas yang dihasilkan biasanya dikeluarkan bersama keringat. Jadi kesimpulannya, dalam aktivitasnya, makanan yang telah dikonsumsi manusia diubah menjadi energi panas dan biasanya dikeluarkan bersama keringat. Menjelaskan isi teks eksplanasi menggunakan peta pikiran. Konsep teks eksplanasi dapat dijelaskan menggunakan peta pikiran. Peta pikiran merupakan suatu cara mencatat yang kreatif, efektif, dan secara harfiah dapat memetakan pikiran-pikiran kita. Untuk menguraikan konsep menggunakan peta pikiran, hal yang perlu dilakukan antara lain, yang pertama, tentukan ide pokok dari teks yang disajikan. Yang kedua, catatlah kalimat penjelas dari ide pokok tersebut dalam bentuk poin-poin. Dan yang ketiga, setelah itu, barulah kamu dapat menuliskan ide pokok dan kalimat penjelas tersebut ke dalam suatu bagan peta pikiran. Menuliskan kembali informasi dari teks eksplanasi. Menuliskan kembali informasi melalui tulisan dapat dilakukan dengan kegiatan membaca dengan cermat. Kamu dapat menyusunnya menjadi sebuah karangan dengan bahasamu sendiri. Informasi yang disampaikan dapat ditulis dalam bentuk ringkasan ataupun bentuk cerita. Berikut adalah langkah-langkah dalam menulis kembali informasi teks. Yang pertama, perhatikan judul dan tema dalam teks. Yang kedua, tentukan gagasan pokok setiap paragraf dalam teks. Yang ketiga, kembangkan gagasan pokok menjadi sebuah cerita yang padu menggunakan bahasamu sendiri. Dan yang keempat, saat menuliskan kembali, perhatikan keruntutan informasi yang kamu peroleh.
Membuat ringkasan teks eksplanasi. Ayo teman-teman, ingat kembali cara meringkas teks eksplanasi. Kamu dapat meringkas teks eksplanasi dengan membuat peta pikiran. Ingat, ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam meringkas teks eksplanasi. Yang pertama, membaca judul teks terlebih dahulu untuk mengetahui gambaran informasi secara keseluruhan. Dan yang kedua, dengan membaca cermat, kita dapat menggali informasi teks lebih dalam sehingga dapat memahami isi teks tersebut. Nah, teman-teman, kita kan sudah mempelajari mengenai teks eksplanasi. Kemudian, untuk tugasnya, teman-teman silahkan buka buku pena 5C, tema 6 subtema 1 pada halaman 17. Nah, teman-teman silahkan kerjakan latihannya, yaitu membuat peta pikiran berdasarkan teks yang berjudul Beruang Kutub Terancam Kehilangan Habitat. Nah, selamat mengerjakan ya teman-teman. Semoga Allah memberi kemudahan teman-teman dalam mengerjakan tugas. Setelah tugasnya selesai, nanti difoto, kemudian dikirim via link yang sudah Bu Intan sediakan ya. Oke teman-teman, cukup sekian pembelajaran tematik tema 6 subtema 1 muatan bahasa Indonesia pada hari ini. Mari kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat belajarnya ya teman-teman kelas 5 Granada yang soleh dan soleha. Dan semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.